Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eno Ridwan, selaku penguji dan Kaprok Multimedia dan teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat maupun rohani dan jasmani, yang mana saya dapat menyelesaikan laporan ini. Ya, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan yang saya buat di BLK Komunitas Salafiyah Syafi'iyah Ibrahimi dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September. Apa itu PKL? PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi kemampuan siswa sesuai bidangnya. Dengan menerjunkan siswa ke dalam dunia usaha dari pihak sekolah yang berkisar waktu minimal 3 bulan. Tujuan praktik kerja lapangan sendiri. Tujuan dari praktik kerja lapangan ini sendiri dilakukan untuk menambah pengetahuan siswa di dalam dunia usaha, sekaligus menjalin kerjasama sekolah dengan suatu perusahaan. Berikut ini adalah struktur organisasi tempat saya PKL, yaitu BLK Komunitas P2S2 Ibrahimi. Bisa dilihat sendiri. Sekilas info tentang tempat atau lokasi pelaksanaan PKL. BLK Komunitas P2S2 Ibrahimi yang berlokasi di Desa Bantal, Asem Bagus, Situbondo, merupakan tempat pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Untuk saat ini, BLK Komunitas P2S2 Ibrahimi Bantal juga membentuk suatu perusahaan yang bernama Divisi Desain dan sudah menghasilkan beberapa produk. Berikut adalah tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan. Berikut adalah produk yang dihasilkan di divisi desain. Ada desain kaos, desain banner, sablon kaos, cetak foto, cetak undangan. Berikut adalah bahan yang tersedia di divisi desain. Ada kertas A4, kertas M4, kertas polyflex, tinta, kertas buffalo, kertas stiker, kertas transfer paper, kertas foto atau kertas glossy. Untuk mengolah bahan-bahan di atas juga pasti membutuhkan alat-alat yang mumpuni atau canggih. Selain bahan divisi desain juga menyediakan beberapa alat seperti berikut. Ada komputer, printer, mesin press, mesin cutting. Di bawah ini adalah salah satu contoh produk dan pengolahannya yang dihasilkan di divisi desain. Undangan. Undangan adalah sebuah surat, biasanya dalam bentuk kartu, yang meminta penerimanya untuk menghadiri suatu acara. Undangan juga tersedia dari beberapa ukuran, seperti misalnya A4, atau bisa juga diatur sesuai kemauan diri sendiri atau konsumen yang memesan. Namun kini undangan juga bisa disebarkan
melalui media sosial dalam bentuk gambar atau video yang biasa disebut undangan digital. Berikut adalah proses pengolahannya, langkah-langkah proses desain undangan. Buka software Word. Berikut adalah tampilan software Microsoft Word. Lalu kita desain sesuai keinginan atau pesanan konsumen. Berikut misal contohnya. Lalu kita setelah mendesain, kemudian kita menuangkan ke dalam media cetak, yaitu lalu kita siapkan mesin print dan kertas A4 sesuai ukuran yang dipesan. Lalu kita klik Ctrl P pada keyboard. Pada di sini Ctrl lalu P. Lalu akan muncul jendela. Atur ukuran setelan cetak dan banyaknya lembar dan rotasi desain. Atau properties seperti yang muncul pada jendela di Microsoft pada saat akan memproduksi hasil desain. Lalu klik print pada jendela yang tampil. Mungkin bagaimana sih pemasaran produk di divisi desain? Nah, untuk pemasaran produk di divisi desain sendiri dilakukan secara online dengan memposting di media sosial atau bisa juga ditawarkan pada orang sekitar yang membutuhkan jasa yang divisi desain tawarkan atau sediakan sesuai apa yang orang butuhkan pada suatu acara atau akan membutuhkan apa gitu. Kesimpulan. Setelah menyusun program praktek kerja lapangan serta turut berpartisipasi dalam dunia usaha, maka saya, penulis, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Dengan adanya praktek kerja lapangan ini, para peserta PKL cukup banyak mendapatkan pengalaman dan pelajaran baru, khususnya mengenai tentang Corel Draw, audio video, fotografi, dan Microsoft, sehingga dapat menambah pengetahuan bagi peserta PKL. Setelah pelaksanaan PKL ini, dapat disimpulkan bahwa antara teori yang didapat di sekolah dengan praktik kerja di dunia usaha memiliki banyak perbedaan. Teori saja akan sulit dipahami dibanding dengan praktik langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata atau kesalahan dalam penulisan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.